Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi saya tentang information extraction dari mata kuliah analisis big data. Di sini saya akan membagi 3 bagian. Yang pertama background, discussion, dan conclusion. Saya akan menjelaskan apa itu big data. Big data adalah istilah yang diberikan untuk pengumpulan data berskala besar dan kompleks, sehingga ketika diolah tidak mungkin menggunakan alat manajemen database konvensional atau aplikasi pengelolaan data lainnya. Istilah big data mengacu pada kumpulan data besar yang terus bertambah yang mencakup format heterogen seperti data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Big data memiliki sifat kompleks sehingga membutuhkan teknologi canggih dan algoritma canggih. Aplikasi berbasis data lainnya juga memerlukan analisis waktu nyata, seperti navigasi, jejaring sosial, keuangan, biomedis, astronomi, dan sistem transportasi cerdas. Apa sih information extraction itu? Adalah sebuah pemindaian teks untuk mencari informasi yang relevan dengan beberapa kepentingan, termasuk mengekstraksi entitas, relasi, dan peristiwa yang paling menantang, atau siapa melakukan apa, kepada siapa, kapan, dan di mana. Biasanya berfokus pada fenomena linguistik permukaan yang tidak memerlukan inferensi mendalam, dan berfokus pada fenomena yang paling sering muncul dalam teks. Teknologi ekstraksi informasi muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pemrosesan teks yang efisien dalam domain khusus. Pengurai kalimat penuh menghabiskan banyak upaya untuk mencoba mengurai kalimat panjang yang tidak relevan dengan domainnya atau yang berisi banyak materi yang tidak relevan sehingga meningkatkan kemungkinan kesalahan. The general characteristic of unstructured data are: yang pertama, comes in various format, text, images, audio, video, blog, and other. Yang kedua, without a sim due to non-standardization. Yang ketiga, comes from various source, for example, social media and others. Ada empat jenis information extraction. Yang pertama from text, kedua from audio, yang ketiga from video, keempat image. Information extraction from text. Istilah NLP atau Neural Linguistic Programming mengacu pada metode interpretasi data, terutama lisan atau tulisan manusia, untuk memproses bahasa manusia menggunakan NLP, tugas-tugas tertentu seperti terjemahan mesin, sistem menjawab pertanyaan, pengambilan informasi, ekstraksi informasi, dan pemahaman bahasa alami dianggap sebagai tugas tingkat tinggi. IE didefinisikan sebagai mengekstraksi contoh kategori yang telah ditentukan sebelumnya dari data terstruktur, membangun representasi entitas yang terstruktur, dan bersikap eksplisit dalam hubungan di antara mereka. Subtext dalam information extraction from text. 1. Name Entity Recognition atau NER. Pengenalan atau yang biasa disebut dengan pengenalan entitas bernama, yaitu salah satu tugas penting sistem IE yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif seperti tempat, seperti orang, dan organisasi, serta entitas spesifik domain seperti penyakit, obat-obatan, bahan kimia, protein, dan lain-lain.
Sistem NIR tradisional menggunakan metode berbasis aturan RBM, metode berbasis pembelajaran LBM, atau metode hybrid. Subteks yang kedua yaitu Relation Extraction atau RE, digunakan untuk membubuhi keterangan data secara akurat dengan menganalisis sifat semantik dan konseptual data. Pendekatan aslinya menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis karena untuk mengekstraksi relasi. Gypros Snowball Know-it-all adalah beberapa contoh relation extraction semi-supervisi. Kebanyakan teknik ekstraksi hubungan tradisional mengekstraksi hubungannya satu ke satu antar entitas karena terbatasnya jumlah teks masukan. Yang ketiga, event extraction atau IE atau EE. II. Data besar yang tidak terstruktur hadir dengan heterogenitas tipe data, representasi yang berbeda, dan interpretasi semantik yang kompleks. Heterogenitas, dimensi, dan keragaman data penting untuk ditangani pada IE yang menggunakan data besar. Namun, karena volume data tidak terstruktur meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, ekstraksi informasi semantik dari membanjirnya data tidak terstruktur menjadi sangat penting. Namun demikian, data besar juga membawa beberapa tantangan untuk pendekatan berbasis pembelajaran, yaitu dimensi data, skalabilitas, komputasi terdistribusi, kemampuan beradaptasi, dan kegunaan. Kedua, information extraction from image. Apa sih itu? Merupakan bidang yang memiliki peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi deskripsi linguistik, fitosemantik, gambar, dan teks, serta memahami konteks dan pengenalan wajah. Konten IE dan tingkat konteks berbagai jenis gambar dapat meningkatkan analisis, penemuan, dan pemrosesan gambar. Ada 3 subteks di dalam information extraction from image. Yang pertama, visual relationship detection. Di sini mengekstrak informasi dengan cara interaksi dengan objek dalam gambar, disajikan dalam 3 bagian, yaitu subjek, predikat, dan objek. Solusi berbasis CNN dalam klasifikasi objek mengungguli solusi seperti VGG dan ResNet. Yang kedua, text recognition. Konten visual dapat diklasifikasikan menjadi konten kognitif dan konten semantik. Konten sensorik mencakup fitur warna, bentuk, struktur, dan properti temporal. Sedangkan konten semantik melibatkan identifikasi dan pengenalan objek, entitas, dan peristiwa. Yang terakhir, face recognition. Berbagai teknik telah diusulkan untuk pengenalan wajah. Namun, pengenalan wajah dalam kualitas rendah pengenalan wajah dalam kualitas rendah, yaitu buram dan beresolusi rendah, dapat menurunkan kinerjanya atau hasilnya. Teknik pengenalan wajah harus mampu mengenali wajah dengan berbagai ekspresi dan pose yang berbeda dalam kondisi pencahayaan yang berbeda pula. Yang ketiga, yaitu information extraction from audio. Seperti pusat panggilan dan file musik, ialah sumber utama yang menghasilkan data audio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diambil dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Ada 2 jenis subteks di dalam information extraction from audio. Yang pertama, acoustic event detection, yaitu
Representasi simbolis dari peristiwa suara ini digunakan dalam penandaan dan segmentasi otomatis. Suara pendengaran ini berasal dari berbagai sumber dan mengandung peristiwa serta kebisingan latar belakang yang tumpang tindih. Menambahkan bahasa atau pengetahuan sebelumnya dapat membantu mengekstraksi konteks peristiwa musik. Yang kedua, Automatic Speech Recognition atau ASR adalah tugas mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Oleh karena itu, dikenal juga dengan sebutan ucapan ke teks atau STT. Secara umum, sistem pengenalan suara otomatis ini dibagi menjadi 5 kategori menurut metode klasifikasi, seperti pendekatan berbasis template, berbasis pengetahuan, pembekokan waktu dinamis atau DTW, model Markov tersembunyi atau HMM, dan jaringan saraf tiruan atau ANN. Yang terakhir, Information Extraction from Video. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengekstraksi informasi relevan dari konten video yang dibawa dalam video tersebut. Di era Big Data, media sosial dan banyak platform lainnya memproduksi video digital dengan kecepatan sangat tinggi. Bukan hanya ukuran data yang penting, daya dan kecepatan komputasi yang tinggi juga penting untuk mengekstraksi informasi berguna dari video digital ini. Ada dua subtext dari information extraction from video. Yang pertama, text recognition, yaitu mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Ekstraksi dan analisis teks dalam video telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemahaman gambar. Berbagai metode telah diusulkan dalam hal ini. Caption dan scene caption adalah dua kategori caption yang dapat diekstrak dari video. Kedua, automatic video summarization, memilih frame atau subshot video yang paling relevan atau penting untuk ringkasan video adalah subteks yang penting. Beberapa teknik yang diawasi, tidak diawasi, dan teknik lainnya diperkenalkan dalam literatur visi, komputer, dan multimedia. Terakhir, conclusion. Dari pemaparan ini dapat kita simpulkan IE atau Information Extraction adalah proses pemindaian teks untuk mencari informasi yang relevan dengan berbagai kepentingan, termasuk mengekstraksi entitas, hubungan, dan peristiwa yang paling menantang, atau siapa melakukan apa, kepada siapa, kapan, dan di mana. IE memiliki beberapa sumber, termasuk yang di dalamnya yaitu gambar, teks, audio, dan video. Keempat sumber tersebut memiliki pembagian tersendiri, seperti IE gambar mempunyai subtugas pengenalan entitas bernama atau NIR. IE dari teks mempunyai deteksi hubungan visual. IE dari audio memiliki subtugas deteksi kejadian akustik, dan IE dari video memiliki video otomatis peringkasan subtugas. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau berbelit-belit. Saya Dwi Susanti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.